welcome back to my video. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tutorial basic Lightroom. Oke, kali ini kita akan membahas yang berada di bawah histogram. Nih, ada 6 tool. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, crop overlay. Di bagian crop overlay ini kita bisa mengcrop bagian mana saja yang kita ingin edit. Misalkan bagian sini saja, misalkan close up ya, gini aja. Oke, dan kemudian di bagian crop overlay kita juga bisa buat mengubah angle-nya. Di sini ada kan, bisa kita tarik ke kiri, bisa tarik ke kanan. Klik 2 kali buat kembaliin ke 00. Nah, di sini juga bisa. Ini kan ada tanda nih, 2 panah melengkung, garis melengkung. Kita tahan, klik, tarik, kemudian ke sini bisa, ke sini bisa, sambil pantau navigatornya. Oke, sudah paham? Kemudian di sini juga ada original, ini kita klik. Nah, di sini ada aspek rasio. Rasio itu perbandingan ukuran. Misalkan kita ganti, kita mau square 1:1, 1:1 ya. Kemudian mau buat feed Instagram pakai 3. Kalau mau buat story 6:9. Kemudian nah di sini ada gembok. Gembok ini bisa kita buka, bisa kunci. Kalau kunci aspek rasionya tetap 16:9. Nah, tarik bagaimanapun tetap 6:9. Nah, kalau kita buka gembok, dia akan custom. Terserah kita mau gimana. Mau jadi potret juga bisa, mau jadi segini doang bisa juga. Nah, oke, berikutnya ada spot removal. Spot removal ini di bagian sini ya. Nah, fokus bagian sini ya. Nih, ada apa ini? Kapal-kapal orang ya. Nah, di sini ada 2 pilihan. Brushnya ada tipe clone, ada tipe heal. Coba kita contoh aja kurang dekat. Nah, ini kan ngeganggu ya. Kita klik di sini sekali. Nah, spot removal berarti buat nge-remove bagian spot tertentu, kemudian ngambil dari spot lain buat ditumpang ke bagian situ. Kemudian ada 2 metode, ada yang menggunakan clone, ada yang menggunakan heal. Kalau menggunakan clone itu dia mengambil keseluruhannya. Nah, misalkan gini, nah setengah biru arah putih, setengah biru agak biru-biruan lah. Kalau kita ganti heal, nah dia agak samar-samar karena sudah dikasih smooth lah. Tapi kalau kita perjelas gambarnya itu tuh agak di blur ya. Bagus nih buat daerah wajah, buat ngilangin noda-noda di bagian wajah. Bisa gunakan heal. Ada caranya, ada bagian masing-masing lah. Ada yang perlu pakai clone, ada yang perlu pakai heal. Kemudian pakai heal ini juga ada pilihannya size yaitu ukurannya, sudah jelas ukuran. Kemudian feather. Nah, kalau di clone lebih jelas kelihatan. Kalau 0 seperti ini. Kalau kita ganti makin besar, nah maka ini kelihatan kan. Nah, kalau 100 feathernya itu jadi agak ya nggak keseluruhan dari spot yang kita remove tadi. Ibarat tuh kalau ininya 0 berarti spot yang kita remove itu dari pinggiran lingkaran ini sedetail mungkin. Kalau 100 berarti agak masuk ke dalam 100. Kita anggap aja 100 pixel masuk ke dalam.
tidak di remove. Seperti ini maksudnya. Itu bagus buat heal. Makin jelas. Kemudian ada opacity-nya, transparansinya. Anggap aja transparansi. Nah, kalau 0 ya jelas lah seperti ini. Oh, 1. Kemudian kalau 100. Nah, oke, paham. Ya, agak sulit ya jelasinnya. Kemudian di sini ada red eye correction. Oke, next red correction. Kita ambil bagian wajahnya. Nah, baru bisa. Macam-macam, susah betul. Soalnya red eye correction ini buat foto bagian mata yang kena flash, biasanya memerah gitu. Nah, kalau udah merah gitu gampang. Kalau ini soalnya nggak merah, memang normal. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada red eye, ada pet eye. Nah, mau kasih tahu aja di bagian red eye ini ada pupil size. Kita bisa memperbesar, memperkecil bagian sesuaikan bagian pupil. Kemudian darken, kita nih bisa kita lihat kan warnanya nih. Kalau ke arah kanan lebih terang, kalau ke kiri lebih gelap. Kita coba. Nah, kan lebih. Nah, kemudian kita sesuaikan pada bagian mata. Jadi kita bisa ngasih dia lebih cerah atau lebih gelap. Oke, kemudian bedanya sama pet eye. Pet eye itu gelap, hitamnya itu hitam solid. Beda kalau sama red eye, hitamnya tuh agak abu-abuan masih lah. Nih, kelihatan nggak? Beda dia hitamnya. Nah. Oke, sampai di sini saja kalau red eye. Kita lanjut ke next. Graduate at filter. Belum ada set. Ini ada graduate at filter. Coba kita bentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, miring. Jadi di sini ini adalah graduasi filter. Kalian tahu kan kalau graduasi berarti ada, misalkan kita ganti exposure, ini kita tambahin cerah. Nah, di bagian atas ini itu adalah bagian solid yang berubah. Kemudian bagian tengah adalah transisi antara perubahan serta awal mula, atau ya nggak berubah lah warna aslinya. Kita bisa mereng-merengin gini. Nah, sesuaikan bagaimana yang mau kita ubah. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita bisa ngatur kontras, highlight, shadow, white, blacknya juga, kemudian saturationnya. Oh, ada 3 ya. Nah, gini. Kemudian ini hanya bagian tertentu saja. Bagian yang daerah arah nomor 1 tadi, yang bagian atas tadi ya. Nah, itu bagian yang tidak berubah. Nih, bagiannya tidak berubah. Ini bagian transisi, ini bagian yang berubah. Kemudian ada yang namanya radial filter. Radial filter dia juga kayak yang tadi ya filternya, cuman bedanya kalau kita nge-setting, yang berubah itu bagian luar dari lingkaran yang kita buat, bukan bagian dalam. Nah, ini ya, bagian dalam agak ya tetap, cuman agak sedikit berubah lah.
Setelah itu, oke, selanjutnya ada yang namanya adjustment brush. Adjustment brush juga kayak fungsi kayak radial tadi sama graduasi tadi. Cuman bedanya, kalau adjustment kita bisa nge-adjust itu berarti ngatur. Kita bisa gambar misalkan wilayah sini, coba kita ganti dulu temperatur jadi biru, saturation kita naikin. Nah, kita bisa ngatur, kita gambar bagian yang mau kita setting pencahayaan sama warnaannya. Oke, ya lebih tepatnya warna pencahayaan, karena namanya Lightroom pasti buat cahaya lah. Oke, nah kemudian kita bisa ngatur di sini, kita bikin kuning, biru, hijau, bagian up, exposure-nya kita naikin, turunin bisa, shadow-nya, highlight, saturation-nya. Oke. Nah, sudah kita bahas 6 bagian yang ada di bawah histogram tadi. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Kemudian saya juga minta tolong like, subscribe, and share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.